Halo Sobat Mamen, welcome back to podcast Mamen Berdialog episode 2. Nah Sobat Mamen, kali ini merupakan episode kedua dari Mamen Berdialog periode 2024-2025. Nah, Mamen Berdialog ini adalah program kegiatan dari Divisi Minat dan Bakat. Fungsinya Mamen Berdialog itu guna untuk sebagai wadah untuk memberikan informasi-informasi terkait dari divisi-divisi yang nantinya akan kita ajak bicara-bicara nih. Dan kita juga sebagai wadah untuk berkomunikasi dan pastinya lebih mengenal satu sama lain juga gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asti Aulia dan saya Khalid Bedila sebagai host yang akan menemani podcast kali ini. Dan bintang tamu kita yang sangat luar biasa yaitu dari Divisi Humas. Oke, silakan Kak Asti. Oke ya, pertama-tama boleh perkenalkan dulu setiap anggotanya dari Divisi Humas, mulai dari Kadifnya dulu. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Di Himajemen 2024-2025 saya sebagai Kepala Divisi Humas dan di sini saya membawa beberapa anggota saya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfa Reja. Di sini saya Biro Medinfo dan Eksternal. Halo semuanya, saya Nadia Priscilia. Di Humas kali ini saya jadi Biro Medinfo. Halo semua, perkenalkan nama saya Devia Salsabila. Di Humas kali ini saya di Biro Eksternal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekaria Hutami. Di sini saya dipercaya oleh kadif saya buat di Biro Eksternal. Hai semua, perkenalkan nama saya Wita Wulandari. Di periode sekarang saya di Humas dan saya ada di Biro Administrasi. Halo semuanya, saya Gracie Afriliani. Saya di sini sebagai anggota Humas di Biro Administrasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Chandra Firmansyah. Di sini saya di biro ini saya menjadi di Biro Eksternal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rezka Arya Maulana, saya anggota Humas dari Biro Eksternal. Udah pada perkenalan semua nih. Mau pada tahu nih kalau Divisi Humas tuh ngapain aja dan Divisi Humas tuh apa sih gitu ya. Mungkin bisa dijelasin lagi sama Kak Teseng, Divisi Humas tuh apa sih Kak? Oke, mungkin kalau Divisi Humas ya tugasnya itu ada beberapa sih. Yang pertama itu ada di persuratan, yang kedua itu ada di kita melakukan hubungan lah gitu antara Himajemen baik di dalam kampus dengan lembaga kampus ataupun lembaga-lembaga yang di luar kampus gitu. Kemudian di sini juga kita di Humas itu ada beberapa biro, ada 3 biro yang saya bawakan di Humas kali ini. Yang pertama itu ada Biro Administrasi yang khususnya itu untuk persuratan ketika Himajemen mengadakan suatu acara yang emang lingkupnya Himajemen. Untuk persuratan dihandle sama Biro Administrasi. Yang kedua itu ada Biro Eksternal. Biro Eksternal itu mencakup yang pertama itu untuk menghubungkan antara Himajemen dengan kampus-kampus lain ataupun instansi-instansi yang di luar kampus. Dan juga fungsinya itu untuk melakukan ataupun mencari sponsorship. Kemudian yang ketiga itu ada Biro Medinfo. Biro Medinfo itu sendiri biro yang menaungi atau memegang akun Instagram dari Himajemen itu sendiri, sosmed kayak misal Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya gitu. Ini tuh. Oke, mungkin tadi sudah jelasin juga terkait Humas dan ada 3 biro ya berarti Kak Teseng. Oke, mungkin lanjut pasti silakan. Oke. Pastikan di Divisi Humas ini kan ada program kerja atau program kegiatannya. Nah, di Divisi Humas itu boleh tolong sebutin nggak sih ada apa aja program kegiatan sama program kerjanya dan yang sudah berjalan itu apa aja? Oke, mungkin yang pertama dari program kerja dulu ya. Di Humas di 2024 kali ini tuh
untuk program kerja sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada manajemen visit atau kunjungan industri. Yang kedua itu ada manajemen interclub visit atau study banding. Dan untuk program kegiatan sendiri kami itu ada 1, cuman dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama itu ada sponsorship class batch 1 dan yang kedua itu ada sponsorship class batch 2. Dan untuk yang sudah terlaksana untuk saat ini ya, program kegiatan itu ada di sponsorship class batch 1. Dan untuk program kerja selanjutnya yang akan terlaksana di insya Allah di bulan Juli itu ada manajemen visit atau kunjungan industri. Oke, tadi manajemen visit berarti di bulan Juli ya? Kira-kira itu ketua pelaksananya siapa? Kayaknya boleh tolong jelasin nggak? Kalau misalkan manajemen visit itu nanti ngapain aja, manfaatnya apa gitu? Boleh Oke, untuk manajemen visit itu yang tadi KTS yang udah bilang kan kunjungi industri, yang dimana nantinya kita tuh akan mengunjungi sebuah instansi perusahaan atau company yang lumayan cukup ternama dan besar, dan itu nantinya kita akan mempelajari bagaimana sistem produksi, sistem pemasaran yang berkaitan dengan bidang manajemen tersendiri. Nah, tujuan dari hal ini tuh saya sebagai ketua pelaksana ada temanya, yaitu berasal dari kata dream. Dream itu tuh artinya mimpi. Jadi semua orang tuh berhak untuk mimpi, dan mimpi itu tuh bisa kita gapai dengan kesuksesan. Dan dengan cara kesuksesan itu kita bisa mulai dari sekarang, yaitu kita harus belajar memulai bisnis, kayak mengajak mahasiswa-mahasiswa umum untuk lebih mengenal dunia bisnis, agar kayak kita tuh jiwa-jiwa bisnismennya tuh atau bisnis muda gitu tuh bakal terkuak lebih keluar lagi gitu. Dan itu juga bisa bisa menambah minat mahasiswa terhadap dunia bisnis langsung gitu kan, karena belum tentu kalau anak manajemen itu sendiri bakal punya minat di dalam hal bisnis tersebut. Jadi dengan ini saya bertujuan agar kedepannya alumni-alumni atau nanti mahasiswa angkatan sekarang dan yang akan ikut itu bisa mempunyai bisnis atau lebih lebih memiliki pengalaman yang lebih jauh tentang bisnis gitu secara langsung gitu sih. Keren banget sih tadi. Oke, mungkin selanjutnya itu saya mau nanya, kalian tuh di manajemen tuh kurang lebih udah berapa bulan? 3 ya? Ya, kurang lebih 3 bulan. Pasti dari kalian tuh udah ada pendekatan dan pasti punya perasaan-perasaan lah di manajemen itu kayak gimana. Nah, aku mau tahu dong perasaan kalian nih selama kurang lebih 3 bulan menjabat di manajemen itu gimana sih perasaannya? Boleh dari Tete. Ya, selama 3 bulan pendekatan dengan anak-anak baru atau dengan pengurus yang baru, rasanya ya nyaman, seneng aja gitu, punya karena kan mereka kebanyakan dari tingkat 1, kayak ngerasa punya ada baru lagi gitu loh, kayak seneng aja gitu. Lanjut. Perasaan saya selama ada di manajemen sih alhamdulillah cukup bikin nyaman, karena disitulah saya nambah teman banyak gitu kan, salah satunya juga bikin makin banyak relasi. Oke, lanjut. Oke, pengalaman selama 3 bulan ini di manajemen ini saya bisa termotivasi juga terhadap, kan di sini juga banyak tingkat 1 ya. Di situ tingkat 1 tuh banyak yang lebih bisa atau lebih berkembang daripada saya. Nah, dari situ saya belajar, saya harus lebih bisa atau mengimbangi lah gitu. Intinya di manajemen ini saya sangat senang banget pokoknya mah. Mungkin selama 3 bulan di Himajemen saya merasa nyaman dan merasa senang mempunyai teman-teman yang hebat-hebat sekali seperti Arif Aldi sama ya banyak lah intinya sih. Ya mungkin itu. Apa? Boleh.
Kayak kalau saya sendiri ya, kebetulan saya kan di manajemen kali ini bisa dikatakan apa ya, paling tua lah karena saya dan Uwis itu tingkat 3, hanya 2 orang. Jadi saya merasa di manajemen kali ini ya sama, saya merasa punya adik-adik yang baru gitu yang perlu saya ayomi dan saya ajarkan lah kenapa, dan saya juga berhak untuk mengajarkan mereka gitu yang baru masuk untuk belajar berorganisasi karena emang tujuannya kan seperti itu gitu. Untuk perasaannya ya saya senang karena saya juga dipercaya untuk di periode sekarang saya sebagai kepala divisi yang artinya emang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dan saya harus melaksanakan itu dengan anak-anak saya yang luar biasa disiplin ya, luar biasa rajin-rajin ya. Oke, mungkin lanjut. Oke, teman-teman semuanya, mungkin apa ya? Mungkin di Humas sendiri juga aku sama Kak Uwis gitu tuh dipercaya tetap apa sih namanya di periode kali ini untuk lanjut tapi di beda divisi gitu kan, divisi baru. Kita apa ya? Ibaratnya kita juga baru belajar ya Teh ya, dari internal ke eksternal gitu tuh. Jadi dibilang apa sih namanya sepuh juga enggak gitu tuh teman-teman. Sebenarnya kita juga sama aja lagi belajar gitu kan. Aku juga seneng gitu tuh kenal anak-anak humas yang lain, terus juga teman-teman himajemen semuanya gitu tuh. Karena apa ya, di sini kita juga sama-sama belajar gitu tuh. Dan mungkin apa ya namanya, aku ngerasanya yang tahun sekarang mungkin anaknya asik-asik kali ya. Ya nggak sih? Iya dong. Ya mungkin segitu saja. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya. Perasaan aku masuk himajemen itu happy, terus juga kayak kenal banyak orang baru, terus nyari kayak kita tuh kenal karakter diri masing-masing orang tuh beda-beda, jadi unik lah ya masuk himajemen ini. Terus ya nambah relasi juga sih Kak. Terima kasih. Kurang lebih sama sih kayak lainnya, senang, seru banget, teman-teman di sini semuanya baik-baik dan saling ngebantu juga. Jadi perasaan selama 3 bulan ini masuk humas tuh kayak seru banget deh. Udah. Oke. Perasaan saya selama 3 bulan di himajemen ini tentunya kayak sama yang lain. Tentunya senang, excited juga. Terus bisa kenal sama orang-orang baru. Tentunya jadi lebih semangat buat kuliah. Terus juga dengan masuk himajemen aku jadi punya keluarga kedua dan ketiga. kan pertama himajemen, keduanya humas. Iya nggak sih? Ih baper deh aku. Ketiganya Keluarga di rumah. kok gak diakui? Kan ketiga. Iya benar-benar. Oke, lanjut Kak Asti. Ya, menurut kalian nih masuk organisasi itu penting gak sih? Terus gimana sih cara kalian bisa bagi waktu antara organisasi dan kuliah? Boleh dijelaskan oleh siapa? Silakan, boleh. Dari siapa dulu? Silakan. Siapa? Bebas. Menurut aku ya, menurut aku itu ikut organisasi itu mungkin apa ya? Dibilang penting itu pasti ya penting, karena apa? Kita di perkuliahan juga mungkin kita belajar, cuman maksudnya pembelajaran yang ada di organisasi kita tidak dapatkan di perkuliahan teman-teman. Jadi apa sih namanya, kita juga ada apa sih namanya kayak dapat pengalaman baru gitu tuh, yang nggak kita dapat di kelas gitu misalkan. Ya gitu sih. Benar banget sih. Lagi dari Lesi. Iya. Ya, menurut saya sendiri penting karena kita kan di perkuliahan ini bukan cuma belajar apa sih kuliah itu gitu kan. Jadi kita juga butuh ilmu apa sih dari organisasi itu sendiri. Tapi kan persepsi orang beda-beda. Kayak ada yang menurut orang organisasi itu nggak penting, ada yang penting, itu beda-beda sih menurut aku deh, gitu aja. Oke. Mungkin selanjutnya aku mau
tanya nih terkait, aku mau ngambil tema yaitu gagal hari ini bukan berarti gagal dalam hidup. Nah, pasti dari kalian nih pasti pernah lah ngerasain kegagalan dalam dirinya masing-masing. Dan aku mau tahu dong cerita dari kalian gimana saat mengalami kegagalan itu dan cara kalian bangkit dari kegagalan itu seperti apa. Mungkin aku mau tanya dari Kak Chandra. Boleh. Gak semua tuh. Oke, untuk kegagalan mungkin ya karena saya udah mulai berbisnis gitu dari sekarang alhamdulillah. Nah, yang kegagalan tuh yang paling pertama tuh yang saya rasakan itu ketika SMP lah. Ketika saya waktu itu jualan jelly, kayak puding jelly gitu. Puding jelly buah naga lah gitu. Nah, di situ saya hari pertama tuh laku banget gitu. Nah, di hari keduanya itu malah nggak laku sama sekali. Nah, saya sempat putus asa tuh. Kayaknya saya nggak bakal dagang-dagang lagi. Jang naon muncul Sunda nama gitu dagang-dagang teh. Nah, pas udah itu saya konsultasi sama Pak Diding. Nah, Pak Diding bilang katanya nggak apa-apa, yang namanya jualan mah ada untung ada ruginya gitu. Nah, setelah itu yang nggak laku itu saya bagiin lah ke teman-teman. Besoknya malah banyak yang beli sama yang mesen ya. Itu intinya jangan pernah takut gagal. Intinya gitulah intinya mah. Gitu. Bener banget sih Kak Chandra. Karena kita belum gagal kalau misalkan kita belum menyerah ya. Kalau misalkan kita belum menyerah ya berarti kita belum gagal. Jadi sebisa mungkin jangan menyerah Sobat Momen. Gitu. Mungkin sekarang kita bakal seru-seruan aja kali ya Kak Asti. Betul. Kita bakal ngapain nih? Ada games dong tentunya. Oke, gamesnya apa? Jadi gamesnya itu rangkai kata. Benar. Jadi, Kalian jelasin Kak Asti, jadi jelasin. contohnya tuh misalkan Kak Teseng itu nyebutin satunya itu ya Karim Aldi. Kayak contohnya itu nyebutin satu kata, misalkan katanya kemarin, terus dilanjut sama Kak Sekar. Tapi diulang lagi kata yang dari Kak Tesengnya, ada kemarinnya juga. Kemarin kemarin aku gitu, lanjut terus kayak seterusnya kayak gitu. Oke. Gimana kalian siap? Kata pertama sepatu kompas aku. Sepatu kompas aku basah. Sepatu kompas aku basah karena hujan. Sepatu kompas aku basah karena hujan saat. Sepatu kompas aku basah karena hujan saat. aku basah saat berarti aku enggak kan? Wah. Oke, lanjut kata kedua. Kacamata. Berarti masih di satu. Enggak gitu. Dia kacamata hitam aku. Kacamata hitam aku dibeli. Kacamata hitam aku dibeli kucing. Kacamata hitam aku dibeli kucing Eja. Kacamata hitam aku dibeli kucing Eja. Mati. Kacamata aku. Salah. Eja mati. Besok aku mati. Besok aku mati dimakan. Besok aku mati dimakan kucing. Besok aku mati dimakan kucing Persia. Besok aku mati dimakan kucing Persia ireng. Besok aku mati dimakan kucing Persia ireng buat ditambah. Lanjut lagi dari kamu. Aku. Ruangan jenazah. Ruangan jenazah ini ada setan. Ruangan jenazah ini ada setan kuntilanak. Ruangan jenazah ini ada setan kuntilanak merah. Ruangan jenazah ini ada apa? Ada apa? Oke, lanjut. Minuman saya tumpah. Minuman saya tumpah karena disenggol. Minuman saya tumpah karena disenggol. Teseng. Minuman saya tumpah karena disenggol teseng. Kentut. Minuman saya tumpah karena disenggol teseng kentut. Besar.
Minuman saya tumpah karena disenggol teseng kentut besar di Minuman saya tumpah karena disenggol teseng kentut besar di bucin. Minuman saya jatuh tumpah. Salah. Oke, rambut dari Kang Resi. Rambut saya berwarna abu-abu. Rambut saya berwarna abu-abu monyet. Rambut saya berwarna abu-abu monyet kegelapan. Rambut saya berwarna abu-abu monyet kegelapan seperti Rambut saya berwarna abu-abu monyet kegelapan seperti Sekar. Rambut saya berwarna abu-abu monyet kegelapan seperti Sekar cantik. Rambut saya berwarna kegelapan. Salah. Jangan menang ini mas. Salah lagi. Udah kasih aja dia saya. Oke, kamu. Kamu Siapa kamu? Kamu itu sangat jelek. Kamu itu sangat jelek seperti kamu. sangat jelek seperti kamu tesek. Kamu itu sangat jelek seperti kamu tesek yang Kamu itu sangat jelek seperti kamu teseng yang sangat. Kamu itu sangat jelek seperti kamu tesek yang sangat jorok. Kamu itu sangat jelek seperti kamu tesek yang sangat jorok kayak Kamu itu sangat jelek seperti kamu teseng yang sangat jorok kayak kamu. Kamu itu sangat jelek. Udah. Menang bro. Udah kan? Oke. Udah sih. Lagi terakhir. HP Dari HP saya ada. HP saya ada 5. HP saya ada 5, satunya. HP saya ada 5, satunya pergi. HP saya ada 5, satunya pergi kayak HP saya ada 5, satunya pergi kayak kamu. HP saya pergi. Salah. Oke Sobat Momen, mungkin podcast episode 2 ini sampai sini aja. Karena kita juga tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sama Divisi Humas dan udah seru-seruan juga. Sebelum ditutup, mungkin ada sedikit pantun nih dari Divisi Humas, yaitu Mas Chandra. Silakan. Beli semangka sama biasi. Sekian dan terima kasih. Mantap. Oke, jadi podcast kali ini sekian aja. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jangan lupa Tanda loncengnya. Oke. Saya Khalid Baidillah dan teman saya Asti Aulia. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.